Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Daftar Record. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Nah, pada video kali ini akan mencoba share bagaimana tips dan triks menghadapi ujian EPS 2023. Tentunya harapannya semua teman-teman bisa lulus. Nah, kira-kira tips dan triksnya itu apa saja? Silahkan disimak video ini dari awal sampai selesai. Nah, bisa kita mulai. Yang pertama, kita harus memperbanyak kosakata ya. Jadi modal utamanya kita harus menguasai kosakata. Terus yang kedua adalah kita mencoba mempelajari tentang munbom atau tata bahasa ya. Jadi dalam bahasa Korea itu ada kayak, kalau di bahasa Inggris mungkin ya present tense, past tense dan sebagainya, atau kondisi berubahnya bentuk huruf atau kalimat ketika kita membaca sebuah soal atau pertanyaan. Nah, itu nanti biasanya ada kata tambahan, bentuk perubahan kalimat. Nah, ada ya hal yang seperti itu. Jadi itu harus dikuasai. Yang berikutnya kita harus tahu tentang yang namanya bisukmal. Nah, kemudian ada lagi Gwangkesnen sama Bandemal. Nah, itu termasuk persamaan kata atau sinonim, lawan kata, dan juga kalimat yang berhubungan. Nah, itu nanti biasanya akan keluar. Nah, seperti yang diinfokan teman saya yang sudah ujian sebelumnya. Nah, itu kurang lebih di 3 jenis soal seperti itu ada 3 sampai 4 soal yang muncul. Jadi nanti teman-teman bisa menambahkan materi belajar tentang itu. Nah, kemudian yang harus dipelajari lagi apa kira-kira? Nah, jadi di sini ada buku yang sudah keluarnya mungkin 2015 ya. Jadi itu bisa teman-teman pelajari. Bukunya kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada bab 1 sampai bab 60. Kalau teman-teman bisa menguasai ini semua, katakanlah paham semua tentang ini, insya Allah modal utama kita bisa lulus itu ada. Jadi kesempatan lulus bisa 90 sampai 95% kalau sudah benar-benar menguasai ini ya. Nah, ini teknik belajarnya seperti apa. Jadi silakan teman-teman coba bab 1. Nah, ini mempelajari tentang apa, itu coba dibaca kemudian diartikan, dibaca diartikan, dibaca diartikan. Setiap babnya itu ada munbom, kemudian ada latihan sama soal-soal juga, dan juga ada kosakata yang bisa kita pelajari. Nah, di sini terdiri dari 60 bab. Terus yang tadi yang saya sampaikan, model berikutnya adalah kosakata ya. Di sini ada namanya vitamin kosakata. Nah, teman-teman paling enggak kalau sudah menguasai ini, nah ini sudah modal utama kita bisa lulus. Nah, kosakata ini diambil dari rangkuman buku ini ya. Jadi kalimat-kalimatnya itu diambil dari sini ya, kemudian dimasukkan ke sini. Ini sudah berbentuk kosakata ya. Nah, untuk metode menghafalnya yang saya coba lakukan, atau mungkin bisa teman-teman coba, yang jelas mungkin teman-teman punya cara tersendiri ya. Kalau saya sendiri itu caranya setiap hari mencoba menulis paling tidak minimal 10 kosakata ya. Jadi nanti teman-teman mencoba menulis, misalnya pagi menulis 10 kosakata. Nah, itu ditulis, di copy dari sini ya. Dari sini itu dilihat kalimatnya, kemudian ditulis ulang di buku teman-teman, dicoba ditulis sambil dihafalkan. Nah, metode yang saya lakukan seperti itu ya. Ini saya coba gambarkan di sini. Kita pindah gambar di sini coba. Nah, jadi metode yang saya coba lakukan, mungkin teman-teman bisa mencoba. Nah, di sini ada buku EPS yang keluaran 2015. Jadi ini masih di recommended sampai sekarang, bisa teman-teman gunakan untuk belajar ya. Nah, ini ada kosakata atau vitamin kosakata. Ini teman-teman coba tulis di buku teman-teman masing-masing. Nah, ini di sini setiap hari saya coba menulis ya, mulai hari yang keberapa dan seterusnya.
Nah, ini mulai dari pertama kali saya coba belajar itu di hari pertama. Misalnya hari pertama menulis segini ya. Biasanya saya nyoba nulisnya itu sewajah atau sehalaman. Mulai dari ini yang pertama yang saya coba ini. Saya mulai belajar juga di bulan 12 ketika kemarin ada pengumuman ujian itu. Saya nyoba mempelajari lagi. Jadi ini masih proses belajar lagi ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mencoba. Ini khusus yang mandiri. Mungkin kalau yang ikut LPK, nah itu sudah punya jam atau waktu yang khusus yang setiap harinya mempelajari ya. Kalau yang mandiri yang jelas harus bisa menyempatkan waktu ya, harus bisa membagi waktu untuk memaksimalkan belajarnya. Misalnya saya nulis dari sini ya, di angka 1 sampai seterusnya. Nah, misalnya yang pertama adalah seng nim, artinya guru, hak seng murid, pancinku teman sekelas, cilpan papan tulis. Jadi teman-teman bisa mencoba menulis sehari minimal ya 1 wajah gitu kalau saya sendiri. Nah, nanti pagi ditulis, dihafalkan, siang diulangi lagi, sore dicoba. Nah, sebelum tidur nanti dicoba lagi. Kalau lebih maksimal lagi, paginya nulis 10, siang nulis 10, kemudian sorenya juga nulis 10. Jadi paling nggak sehari sudah dapat 30 kosakata. Nah, di samping itu teman-teman bisa mencoba membahas ini ya. Jadi bab 1 sampai 60 itu coba teman-teman artikan. Di sini ini yang Hangul Ikhigi Il. Nah, ini untuk latihan bab 1 dan seterusnya. Ini teman-teman bisa pelajari, dihafalkan sampai hafal semuanya. Insya Allah nanti peluang lolosnya banyak ya. Jadi bisa dipelajari. Seperti itu. Kemudian apalagi yang ada di sini yang harus kita pelajari namanya adalah Bisut Hanmal, Bandema sama Guangkeisnen. Ini kata yang berkaitan, lawan kata, dan sinonim. Nah, kalau teman-teman ini sudah kuasai, insya Allah modal utama kita lolos itu peluangnya besar ya. Jadi masih belum terlambat untuk menggiatkan belajarnya. Nah, di sini saya mencoba menawarkan untuk teman-teman yang membutuhkan buku ini. Nanti ini bisa saya kopikan, kemudian saya kirim ke alamat teman-teman. Dan yang membutuhkan file soft copy-nya, nah itu nanti bisa melihat di deskripsi. Nanti linknya sudah saya share di sana. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk video sharing tips dan triksnya menghadapi ujian. Nah, mungkin teman-teman yang membutuhkan bisa melihat di kolom deskripsi ya. Saya sertakan linknya dan filenya. Jadi nanti bisa teman-teman pelajari atau bisa teman-teman print sendiri, atau kalau membutuhkan file fisiknya, hard copy-nya, bisa menghubungi nomor yang saya sertakan di deskripsi. Nah, mungkin itu saja untuk share informasi terkait persiapan ujian EPS 2023. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan dan bisa lulus ujian tahun ini dan bisa berangkat ke Korea. Nah, mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada saran masukan bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga teman-teman dibaringi sukses selalu sampai ke Korea. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.